Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrowa, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada agama yang mendua. Demikian satu semboyan yang ditulis Empu Tantular di dalam kitab Sotasoma adalah tetap perlu menjadi peneguh, karena bagaimanapun juga kalimat ini muncul di saat Majapahit dalam zaman kejayaan dan keemasannya. Di saat itu ada Hindu, Buddha, dan Islam ada di sana, dan beberapa aliran yang lain. Maka dalam kesempatan ini perlu lebih dikembangkan dalam rangka apa? Meneguhkan dan mengokohkan bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Karena tidak sedikit bangsa yang besar dulunya sekarang tinggal kenangan. Sebagai satu contoh, Uni Soviet. Uni Soviet karena tidak ada rekatan yang mampu mengikat untuk merawat bangsanya sebagai Uni Soviet, sekarang tinggal kenangan. Yugoslavia pun demikian, tinggal kenangan. Apakah Indonesia akan demikian? Tentu kita sebagai bangsa Indonesia tidak menghendaki bahwa bangsa ini bercerai-berai. Ada sesuatu yang niscaya bahwa negeri ini dihuni berbagai macam suku, agama, ras, dan golongan. Agama ada 6, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, belum lagi aliran kepercayaan. Ini adalah jikalau antara pemeluk satu dengan pemeluk yang lain saling menista, saling mencaci, memaki untuk merasa bahwa dirinya adalah orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan porsi dalam martabat kemanusiaan, maka tentu antara satu dengan yang lain akan saling menista dan memaki. Dan ujung-ujungnya akan timbul keretakan-keretakan yang bersifat horizontal. Para pemirsa, bahwasanya bagaimana cara kita merawat bangsa ini, maka tentu satu, kita meyakini bahwa kita manusia adalah anak cucu Nabi Adam, bukan anak cucu kera. Sebagai anak cucu Nabi Adam, maka tentu nenek moyang kita ini sama, yaitu Nabi Adam. Adapun ketika sampai ke sini, masing-masing memiliki jalur yang berbeda, tapi satu hal kata kunci yang kita ambil, mereka semua adalah tetap berketuhanan yang Maha Esa. Mengakui bahwa Tuhan kita adalah Esa, Tuhan kita adalah Ahad. Maka bagaimana kita ini dalam merawat itu, antara pemeluk agama satu dengan pemeluk agama yang lain adalah bagaimana memiliki cara pandang, sikap dan praktek beragama dalam kehidupan bersama. Sekali lagi, memiliki cara pandang, sikap dan praktek beragama dalam kehidupan bersama. Dalam kehidupan bersama ini tentu setiap agama ingin menegaskan martabat kemanusiaannya, sehingga setiap pemeluk agama itu tetap mengejawantahkan, membumikan apa? Esensi ajaran agama. Sekali lagi, masing-masing pemeluk ajaran agama membumikan, mengejawantahkan esensi ajaran agama. Esensi ajaran agama yang apa? Ada 2 hal yang paling tidak yang akan kita pegang, yaitu martabat kemanusiaan. Yang kedua adalah kemaslahatan umum. Sehingga semua pemeluk agama tetap menjaga martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum. Dan agar itu semua dapat melakukannya dengan baik, seluruhnya tetap bisa berbuat adil, seimbang. Tentu kita di negara kesatuan yang kita cinta ini tetap taat konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Sehingga dalam hal ini seluruh komponen bangsa tetap menggemakan 9 kata kunci moderasi beragama. Yang pertama, jaga martabat kemanusiaan. Yang kedua, jaga kemaslahatan umum. Yang ketiga adalah tetap berbuat adil. Yang keempat adalah berimbang. Dan yang kelima adalah taat konstitusi
sebagai kesepakatan bersama. Jika 5 hal ini dapat kita lakukan, maka kita akan bisa mewujudkan indikator dari moderasi atau kesuksesan moderasi beragama itu. Yang pertama adalah toleransi. Apa itu toleransi? Memberi ruang gerak, memberikan ruang bagi umat yang lain untuk mengekspresikan pengabdiannya kepada Tuhannya masing-masing. Tidak merasa terganggu ketika saudara sebangsa dan yang setanah air yang berbeda agama itu ketika mengekspresikan persembahannya kepada Tuhannya. Kalau kita sudah toleransi, memberikan ruang untuk beribadah, maka yang kedua adalah pasti kita akan anti kekerasan. Karena apa? Kekerasan apapun tidak akan menyelesaikan masalah. Yang ujung-ujungnya adalah rugi di semua pihak. Sehingga yang pertama toleransi, yang kedua anti kekerasan, dan yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah menerima tradisi yang sudah berkembang. Tradisi ini adalah bagian nilai-nilai kebaikan dari sebuah agama, dari sebuah keyakinan yang kemudian dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi sebuah tradisi. Karena itulah tradisi apapun adalah merupakan bagian dari ekspresi kehidupan. Dan yang keempat adalah komitmen kebangsaan dalam rangka merawat bangsa dan negara ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Karena itulah tetap dalam dada ini NKRI harga mati, Pancasila jaya, dan tentu saudara berbangsa dan kehidupan sebangsa dan setanah air ini tetap kita rawat dengan baik tanpa membedakan antara suku, agama, ras, adat, istiadat sebagai bangsa yang merupakan ukhuwah basyariah. Apa itu? Ukhuwah basyariah, persaudaraan sebagai manusia, anak cucu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sekian, mudah-mudahan dengan komitmen kebangsaan kita ini, negara kita ini tetap dapat kita rawat dengan sebaik-baiknya. Jaga persatuan dan kesatuan bangsa demi kejayaan bangsa Indonesia. Sehingga topik HAB Kementerian Agama kemarin adalah keragaman umat untuk kejayaan bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi saudara sebangsa dan setanah air.